Pertamina harus bertanggung jawab terhadap pengobatan warga yang luka-luka dan harus menyantuni kepada warga yang anggota keluarganya meninggal. Pertamina harus direlokasi jauh dari pemukiman penduduk karena sudah tidak layak berada di tengah kota ataupun di tengah pemukiman padat penduduk. Itu Mas. Dari tahun 7 bulan sudah ada penggarap di sini. Nah, terkait soal masalah, mohon maaf sekali lagi bahwa ini kita tidak bicara soal masalah lahan. Yang jelas ini adalah warga sudah menggarap, sudah sebelum kemerdekaan sudah ada malah. Bahkan kami sudah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian di Pengadilan Tinggi dan di tingkatan MA, bahwa Pertamina tidak punya aset di luaran Depo Pelumpang. Sebenarnya yang diberikan kepada Pertamina itu hanya 3,5 hektar. Tapi lambat laun Pertamina merambah dan mengekspansinya sampai 14 hektar hari ini. Dan itu pun bisa dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional, kalau kita bicara masalah soal status lahan. Bahkan di Tanah Merah ini 3 wilayah sudah keluar yang namanya nomor induk bidang di dalam program PTSL. Artinya bahwa di situ tidak ada tulisannya itu tanah Pertamina. Statusnya begitu, Mas, terkait soal masalah sejarah dengan persoalan lahan. Tapi kita bicara hari ini, kita harus menghormati situasi kebatinan warga yang masih tertimpa musibah. Jadi kita fokus hari ini fokus kami adalah bagaimana Pertamina harus bertanggung jawab penuh terhadap korban-korban yang berjatuhan akibat kelalaian warga Pertamina. Gitu, Mas. Kalau melihat sterilisasinya, Pertamina itu sudah luas, Mas. Tembok Pertamina itu luas jaraknya dari depo yang ada, tungku yang ada di Pertamina. Artinya di dalam itu seharusnya ada aliran sungai, tapi tidak ada di sini, di dalam. Artinya itu sebenarnya tanggung jawab Pertamina. Kalau mau bikin zona amannya, harusnya di dalam tembok, jangan di luar tembok. Logikanya harus begitu. Karena apa? Di dalam tembok di pinggirnya nggak ada sungai mereka. Kita selama ini Pemda DKI nggak pernah sosialisasi ke warga terkait soal masalah rencana itu. Kalau Pemda DKI memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, seharusnya masyarakat dilibatkan penuh di dalam pembangunan kota Jakarta. Jangan hanya soal kebijakan itu turun dari atas langsung dilaksanakan, tapi masyarakat libatkan partisipasi masyarakat. Karena kami menganggap itu bukan penyelesaian persoalan ya. Kita harus mengkaji lebih dalam terkait soal masalah relokasi ke rusun. Buktinya apa? Dampak ketika warga digusur kemudian ditaruh di rusun. Sekarang banyak yang nganggur dan tidak bisa mampu menyewa rusun itu. Bisa dicek di Cilincing. Bagaimana penderitaan masyarakat yang awalnya punya usaha sehingga dipindahkan ke rusun malah nggak bisa berusaha. Artinya itu perlu kajian yang mendalam. Dan itu kami tolak karena kami sudah ada kehidupan sosial masyarakat yang sudah ada kultur yang sudah terbangun dan rasa persatuan sesama warga sudah terbangun di sini. Justru kami berterima kasih karena ada pemerintah yang peduli terhadap nasib warganya. Kenapa? Karena dasarnya IMB itu adalah dari dasar nomor induk bidang dari BPN, kemudian berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2010 dan ada pergubnya. Artinya apa? Ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini mencari keadilan, terutama bagi warga Tanah Merah dan bukan hanya Tanah Merah yang punya IMB, tapi kampung-kampung yang ada di Jakarta, kampung prioritas pada saat kemarin-kemarin itu. Jadi itu, Mas.